Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi bil alamin. Apa kabarnya sobat pintar semua? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Alhamdulillah, puji sabda Allah Subhanahu wa taala, berkat izinnya Allah kita bisa bertemu hari ini bertatap muka walaupun secara virtual. Bertemu lagi dengan Bapak Apin di sini di channel yang keren habis ini. Beberapa menit ke depan akan bersama Bapak, kita akan terus bersama-sama karena Bapak akan memberikan sesuatu untuk kalian semua. Tapi ini bukan hadiah, ini bukan oleh-oleh. Ini adalah jimat untuk dipergunakan di kehidupan sehari-hari. Nantinya ketika kalian sudah dewasa, sudah mengerti benar-benar mana yang harus kalian jalankan. Baik, sobat pintar, sarjana kelas 9 semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita memulai, kita berdoa bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammad wasallam walhamdulillahil alamin. Ingat, peserta didik, sobat pintar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saat ini kita sudah memasuki masa PSBB transisi, tapi ingat tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan tetap dijaga dengan 3M. M yang pertama, selalu mencuci tangan. Karena kebersihan merupakan iman yang sangat luar biasa. Allah suka dengan orang yang yuhibbu minat tawabina, yuhibbu minal mutahhirin. Yang kedua, jangan lupa ketika kita keluar rumah menggunakan masker. Dan yang terakhir, social distancing, kita jaga jarak ketika kita berada di luar rumah. Tapi lebih baiknya kita stay at home ketika tidak ada keperluan. Tetap berada di rumah. Karena sebagai warga negara, wajib kita untuk mentaati peraturan yang telah dibuat bersama untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan kita, untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan doanya kita, dengan istiqomahnya kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul dan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga corona ini hilang, yang datang adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, peserta didik, sobat pintar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar materi tentang zakat di pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita saksikan video pembelajaran yang satu ini. Cek gitu. Baik, anak-anak, Bapak sobat pintar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah berdoa, sekarang kita absen. Mudah-mudahan insyaallah hadir ya. Bisa hadir, tetap selalu semangat ya. Jangan lupa sebelum belajar kita relaksasi sebentar ya, agar kita enak gerak-gerak kepalanya dulu, tangannya biar bunyi, biar enak tadi, pegel-pegel, biar tetap sehat, semangat walaupun di rumah. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kita lihat
pembelajaran hari ini. Oke, pembelajaran hari ini pendidikan agama Islam adalah kita belajar tentang zakat. Oke, mungkin peserta didik sudah pernah tahu apa itu zakat? Nah, sudah pernah dengar ya zakat apa ya? Dalam Al-Quran Allah sering sekali dalam ayat-ayat Al-Quran Allah katakan waqimis shalah wa atuz zakah. Artinya begitu pentingnya setelah kita mendirikan sholat, menjalankan sholat, Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Kira-kira kenapa? Allah selalu sandingkan antara sholat dan zakat. Ya. Tapi sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu apa itu zakat. Ini zakat di dalam ilmu fikih itu ada banyak macamnya ya. Ada zakat, haji, umroh, wakaf. Nah, yang kita pelajari ini adalah zakatnya. Ya. Nah, kita lihat pengertian zakat dulu. Apa itu zakat? Apa itu zakat? Zakat menurut bahasa adalah membersihkan diri atau mensucikan diri. Sedangkan menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang wajib. Nih, ingat. Kalau menurut bahasa, membersihkan diri atau mensucikan diri itu zakat. Ini zakat ya, membersihkan diri atau mensucikan diri. Tetapi menurut istilahnya adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Ini berarti kita punya harta, kadar harta tertentu yang wajib, artinya wajib kita keluarkan. Dengan beberapa syarat tertentu sesuai dengan syariat Islam. Zakat ini dibagi menjadi dua, yaitu ada zakat fitrah dan juga ada zakat mal. Berarti ada zakat fitrah dan zakat mal. Ya, peserta didik. Berarti hari ini kita belajar, tapi hari ini kita belajar dulu tentang zakat fitrah. Nanti pertemuan kedua kita baru membahas tentang zakat mal, karena zakat mal ini sangat panjang penjelasannya. Baik, kita mulai dulu dengan zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim. Nih, semua orang muslim, semua orang yang beragama Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu hukumnya. Berarti ya tidak ada wajib laki-laki dan perempuan, besar dan kecil. Nih, nggak ada batasan usia. Kalau suara kan ada syaratnya. Ini pokoknya yang penting muslim agamanya, udah dia wajib mengeluarkan zakat. Terus tujuannya zakat fitrah ini untuk membersihkan jiwa bagi seorang muslim. Artinya apa? Ketika kita dilahirkan Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan di alam dunia ini, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita, yaitu untuk membersihkan jiwa kita bagi seorang muslim nih. Ini zakat fitrah itu berupa makanan pokok yang mengenyangkan sebanyak, kalau makanan pokok itu 3,2 liter. Kalau di sini kan makanan pokoknya adalah beras, yaitu beras sebanyak 3,2 liter, atau kalau kilogramnya 2,5 kilogram. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kita lihat apa kata Rasul di dalam hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitri min Ramadana 'alan nasi sa'am min tamarin aw sa'am min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw untha minal muslimin. Kata Rasulullah SAW, Ani Bani Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar, dia mendengar Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah, apa kata Rasul? Zakatul fitri min Ramadana, mewajibkan zakat fitri di bulan Ramadan. Alan nas, atas setiap muslim, setiap manusia. Sa'an, sebanyak 1 sak.
yaitu satu sak itu kurang lebih 3,2 liter kurma, gandum, beras dan lain sebagainya. Min tamrin aw so'an. Kata Rasul, kurma baik dia merdeka maupun hamba syahaya. Min sa'irin ala kulli hurin aw abadin zakarin aw unsa minal muslimin. Ya. Baik dia merdeka maupun hamba syahaya. Terus baik dia laki-laki maupun perempuan. Itu kata Rasul. Jadi hukumnya wajib mengeluarkan zakat fitrah kata Rasul kan sebanyak 1 sak. Ini zakat fitrah ini biasanya dikeluarkan di setiap bulan suci Ramadan. Kalau tidak bulan suci Ramadan bukan zakat fitrah namanya. Yaitu ada lagi zakat yang lain. Nanti kita pelajari. Kita belajar zakat fitrah dulu. Ini tadi ya secara bahasa atau etimologi artinya zakat itu suci, tumbuh, berkembang, berkah, beras. Dalilnya apa? Al-Quran surat 30 ayat 39, Quran surat 9 ayat 103, Quran ayat 18 181. Kalian bisa buka ini, bisa dibaca. Nah, tujuannya itu semua itu harta, jiwa, dan perilaku kita. Ini secara bahasa ya, zakat fitrah itu. Nah, kalau istilahnya kadar zakat tertentu yang tadi yang kita keluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang mengeluarkan zakat dinamakan muzaki. Orang yang menerima zakat dinamakan mustahik. Ini kita lihat zakat. Ya. Zakat itu tadi ada 2 ya. Zakat jiwa atau bisa disebut dengan zakat fitrah. Zakat naf itu zakat fitrah. Dan zakat mal itu adalah zakat harta. Oke, pembahasan kali ini kita ke zakat fitrah. Zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Sifat pembawaannya sejak lahir. Jadi zakat fitrah ini ketika manusia lahir di alam dunia ini, sebelum waktu Idul Fitri habis, maka dia berhak membayar zakat. Walaupun 1 detik dia lahir, tapi Idul Fitri belum selesai, dia berhak membayar zakat fitrah. Secara etimologi, artinya kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dengan beberapa syarat, guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor, keji bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita membersihkan diri kita juga, dan juga membersihkan harta kita. Nih. Ya. Lihat. Nih hukumnya zakat fitrah. Nih hukumnya zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib. Artinya wajib aini, fardu ain, nafsi bagi diri seorang sendiri ini wajib. Artinya wajib bagi muslim laki-laki, perempuan, tua atau muda, termasuk anak-anak yang baru dilahirkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 31 kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alni mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salawati waz zakati ma dumta hayya. Kata Allah, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nih, dumtu hayya, ya kan? Bil sholawati wa zakah. Nih, sholat, zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat madumnya hayya. Selama aku hidup. Ya. Baik, nih tadi kita udah lihat hukumnya 3,2 liter ya ini ya. Ada syaratnya juga ya. Tentu syarat wajib zakat fitrah itu pertama tentu dia harus beragama Islam, baru dia bisa mengeluarkan zakat fitrah atau dinamakan zakat fitrah. Ya. Yang kedua, masih hidup saat terbenam matahari di bulan Ramadan. Ya artinya masih hidup sampai Ramadan. Ramadan masih hidup. Jadi dia mengeluarkannya karena zakat fitrah ini dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Ya kalau sebelum bulan Ramadan dia udah meninggal, yang nggak berhak lagi ketika datang bulan Ramadan dia mengeluarkan zakat fitrah. Lanjut, landasannya apa? Landasannya adalah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103 kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah katakan ini, khus min amwalihim, khus ambillah zakat
dari sebagian harta mereka. Shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, kata Allah. Dengan zakat itu, ya kan, kamu bisa membersihkan dan mensucikan mereka. Biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Dan mendoakanlah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha penyayang. Ya. Inna salataka sakanul lahum. Karena apa? Doa itu, kamu itu bisa menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Jadi Allah bilang, khus min amwalihim, ambil itu sebagian harta mereka. Artinya kalau yang memiliki harta berlebihan, Allah suruh ambil, biar mereka bisa mengeluarkan zakat, bisa berzakat, bisa berbagi. Ya. Ini waktu untuk mengeluarkan zakat. Ini waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama yaitu waktu yang diperbolehkan ini, yang diperbolehkan ya, yaitu dari awal bulan Ramadan sampai terakhir bulan Ramadan. Ini diperbolehkan ini ya. Yang jais boleh diperbolehkan. Kalau yang wajib, afdal, yaitu waktu dari terbenam matahari penghabisan bulan Ramadan, kira-kira 10 hari sebelum bulan Ramadan lah. Ini afdalnya ya. Atau di penghabisan, di penghujungnya sudah terakhir kita melaksanakan puasa suci Ramadan. Terus waktu lebih baiknya lagi, bukan, yang paling afdal lagi, yang paling baik, yaitu dibayar sesudah sholat subuh. Nah, ini udah mau, hari ini kita sholat id, tapi sebelum sholat id sudah sholat subuh. Nah, itu yang afdalil waktu yang paling bagus, yang paling afdal untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Terus waktu yang makruh itu membayar zakat fitrah sesudah sholat id. Ini makruh, ini udah sholat id, udah orang udah takbir, Allahu Akbar, baru kita ngeluarin zakat fitrah, itu makruh hukumnya. Terus ada lagi waktu yang haram, yang diharamkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari. Artinya udah matahari udah terbenam, udah lewat maghrib, kita baru bayar zakat fitrah. Ini waktu haram yang diharamkan. Ini adalah waktu-waktunya ya. Waktu yang diperbolehkan itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Waktu yang wajib itu, yang mengeluarkannya itu terbenamnya matahari penghabisan bulan Ramadan. Ya, kira-kira kurang lebih ya baik-baik itu di terakhir-terakhir itu wajib. Tapi yang afdal waktu, yang lebih afdal lagi, yaitu sebelum sholat id, sesudah sholat subuh. Makruh kalau sudah sholat id, waktu yang diharamkan kalau sesudah matahari terbenam di sholat Idul Fitri. Nih, waktunya nih. Pada awal pernah bulan Ramadan, sama tadi ya, zakat fitrah. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada rukun zakat fitrah. Nah, kenapa zakat fitrah itu juga harus ada rukun? Pertama, niatnya kita harus berniat zakat. Yang kedua, orang yang wajib zakat atau muzaki namanya. Orang mengeluarkan zakat itu muzaki. Orang yang berhak menerima zakat itu namanya mustahik tuh kan. Makanan pokok yang dizakatkan. Kalau zakat fitrah ini makanan pokok ya, gandum, ikan beras, apa aja ya, yang penting makanan pokok. Mau sagu, mau apa, lihat tergantung di daerahnya makanan pokoknya apa itu. Niat zakat, orang yang wajib zakat muzaki, orang yang berhak menerima zakat mustahik, makanan pokok yang dizakatkan. Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada di dalam surat At-Taubah ayat 60. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya zakat itu, apa kata Allah, sesungguhnya zakat itu
hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, amilin, mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk merekankan budak, orang-orang yang berhutang gharim, orang-orang yang berjalan di jalan Allah fisabilillah, dan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, kita lihat nih siapa saja mereka. Yang pertama itu kata Allah, ada yang berhak menerima itu orang fakir. Apa sih orang fakir itu seperti apa? Orang fakir itu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Artinya ini orang nggak punya penghasilan, mau kerja juga nggak kerja, ini udah mau kerja nggak kuat lagi. Ini dinamakan fakir, ya. Artinya orang nggak mampu udah untuk memenuhi penghidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang miskin. Siapa sih orang miskin ini? Orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kurang. Artinya orang ini bekerja emang, tapi dia untuk sehari-harinya aja sudah tidak cukup. Itu dinamakan orang miskin. Nah, ini mereka yang berhak. Terus yang ketiga, amil zakat. Siapa amil zakat ini? Amil zakat ini orang-orang atau mereka yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat itu. Itu dinamakan amilin, amil zakat. Nah, terus yang keempat, siapa yang berhak ini? Yang mustahiknya siapa lagi? Mu'alaf. Siapa mu'alaf? Mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah. Nah, ini perlu kita support agar dia tetap bertambah keimanan dan keislamannya. Lanjut, siapa lagi? Nah, budak. Ya, budak ini adalah hamba sahaya, mencangkup juga untuk melepas muslim yang ditawannya oleh orang-orang kafir. 5 budak yang berhak kalau ada budak. Terus yang keenam, gharim. Gharim ini siapa? Orang-orang yang berhutang, yang banyak utang untuk kepentingan kehidupannya, bukan untuk maksiat dan dia nggak sanggup bayarnya. Ini gharim ini. Ya, perlu kita zakatin. Yang ketiga, sabila atau fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang jalan Allah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslim. Di antara mufasyirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu menyangkut juga kepentingan umum, seperti mendirikan madrasah, rumah sakit Islam dan lain-lain. Ini seperti guru ngaji, punya orang yang berjuang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan umat Islam. Terus yang terakhir, yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil nih? Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat. Kehabisan bekal nih. Jadi dia orang musafir nih, ya. Mereka musafir, dia melakukan perjalanan, tapi dalam perjalanan bekalnya habis. Nah, itu perlu kita beri zakat. Ya, zakat fitrah, ya. Nah, tadi kan udah 8 asnaf ya. 8 asnaf, 8 mustahik yang berhak menerima zakat. Terus kita lihat apa sih manfaat zakat fitrah. Yang pertama tentu membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Ini luar biasa ini, ketika orang yang tadi, orang fakir, orang miskin tadi, ketika dia mendapatkan zakat dari kita yang mempunyai kelebihan harta, ya luar biasa mereka bahagianya. Karena mungkin mereka buat makan sehari-hari aja tidak mencukupi atau susah, ketika kita mengeluarkan zakat membantu sekali buat mereka, kaum muslimin, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lemah. Yang kedua, membersihkan diri dari sikap egois. Artinya ketika kita punya harta, kita melihat teman-teman saudara-saudara kita yang membutuhkan, kita berdiam diri, alangkah egoisnya kita, bahwa kita hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan orang. Apapun itu pasti kita berinteraksi dengan orang. Nah, ini kita membersihkan diri dan tidak, ya, sikap egoisnya nggak ada. Artinya kita berbagi. Salah satu sifatnya umat muslim adalah ruhama ubainahum. Itu ya, berkasih sayang, kita berbagi. Yang ketiga, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Kita bersyukur kepada Allah karena kita mempunyai kelebihan rezeki yang walaupun tidak banyak, tapi kita bisa membantu meringankan sedikit beban saudara. Ini luar biasa, ya. Yang ketiga, menjaga orang-orang miskin melakukan kejahatan. Artinya kita membantu saudara-saudara kita ketika mereka nggak mampu, buat makan aja susah, pasti mereka akan berpikir untuk melakukan sesuatu, untuk bisa hidup, untuk bisa makan, hanya sekedar mengganjal perutnya. Nah, itu kita membantu mencegah dengan zakatnya kita. Mudah-mudahan ini bisa terus meringankannya. Terus yang kelima, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat yang terjalin. Ya, artinya kita bersilaturahim, memperpanjang tali persaudaraan. Mudah-mudahan dengan persaudaraan kita, di mana kita berada, ketika kita bertemu, kita lagi dalam perjalanan, ketika bertemu, insya Allah saudara-saudara juga kita ingat
akan apa yang kita berikan kepada mereka. Peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sedikit tentang zakat fitrah. Nanti kita akan lebih banyak lagi di minggu depan, kita akan mengulas tentang zakat mal, karena zakat mal ini bermacam-macam ya. Ada zakat profesi di sana, ada zakat barang dan jasa, ya kan? Ada zakat pertanian, ada zakat yang punya simpanan emas, logam mulia, terus ada juga yang punya rumah kontrakan. Nah, itu kita bahas di zakat mal nanti ya. Nah, untuk sampai di sini dulu untuk zakat fitrah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat ya, ketika datang bulan suci Ramadan, jangan lupa membayar zakat fitrah. Kalau kita tidak membayar zakat fitrah, berarti kita tidak mensucikan diri kita. Kita tidak memfitrahkan diri kita. Ya, sahabat pintar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang benar itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang salah pasti datangnya dari diri Bapak pribadi, karena kebenaran hanya milik Allah, kesalahan hanya milik Bapak sebagai insan, sebagai manusia. Mudah-mudahan itu semua membawa manfaat buat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan selalu. Ya, kita tetap bisa menjaga diri kita dari virus COVID-19 ini. Ya, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.